Assalamualaikum Bor, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya menjalani puasanya dan sehat terus. Ketemu lagi dengan Dasyurni dalam video episode 6, yakni episode perjalanan dari Bukit Tinggi menuju Padang Sidempuan. Pagi Bor, sekarang jam 8 pagi di Hotel Bukit Tinggi dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Padang Sidempuan dengan jarak tempuh kurang lebih 300 km dan lamanya sekitar 8 jam. Agak lama karena memang kalau kita lihat di jalur jalanannya tidak terlalu bagus dan kondisi jalannya juga berbukit karena kita akan menuju gunung. Oke, kita coba teruskan terus dan salam sehat. Perjalanan ini adalah perjalanan lintas provinsi ya Bor, yakni Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Sidempuan di Sumatera Utara. Sekitar pukul 9 pagi, gue mulai meninggalkan Hotel Novotel di Bukit Tinggi. Cuaca sangat cerah hari ini saat gue dan The Beast menyusuri jalan di pusat kota di Bukit Tinggi pagi ini. Perjalanan dari Bukit Tinggi menuju Padang Sidempuan berjarak kurang lebih 289 km yang gua tempuh selama kurang lebih 8 jam ya Bor. Tujuan pertama gue adalah Monumen Pesawat Gadut di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Monumen ini hanya berjarak sekitar 5 km dari Bukit Tinggi. Sangat dekat kok Bor. Pagi Bor, kita sekarang ada di Monumen Afron Anson di Bukit Tinggi. Yang lo lihat di belakang gua, ini adalah monumen yang menandakan bahwa masyarakat Sumbar sangat berjasa terhadap kemerdekaan NKRI. Kenapa? Karena masyarakat Sumbar menyumbangkan atau mengumpulkan emasnya untuk membeli pesawat ini. Tapi sayangnya pesawat ini itu jatuh dan diterbangkan oleh dua pahlawan nasional kita yang lu pasti sangat tahu, Halim Perdana Kusuma dan Iswayudi. Nama beliau diabadikan sebagai lapangan terbang di Jakarta dan di Madiun. Itu aja Bor, secara singkat yang bisa gue gambarkan. Stay tune terus di Dasyurni. Salam sehat. Salut dan big respect untuk masyarakat Sumatera Barat ya Bor. Perjalanan gue lanjutkan Bor. Melihat langsung monumen pesawat dan cerita di baliknya, gue menjadi lebih semangat untuk menjelajah setiap daerah-daerah di seluruh Indonesia. Karena gue yakin setiap daerah pasti memiliki histori yang mungkin gue belum tahu dan kalian juga mungkin belum tahu. Penting untuk gue dan kalian ketahui ya Bor, seperti monumen pesawat Gadut ini. Baru sekitar 5 menit, gue dan The Beast menikmati pemandangan dan udara sejuk di daerah Gadut, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Gua melihat antrian panjang di jalan yang gua lewatin Bor. Mobil petas. Hah? Mobil pusuk petas. 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 Tabrakan apa? Petas roda. Oh, Roda belakang. motor juga nggak lewat? Hah? Motor juga nggak bisa lewat? Motor bisa juga lewat. Kalau motor lewat, cuman jauh ke bawah. Jauh? Agak jauh ke bawah dikit, sekitar 1 kiloan. Dari sini? Iya. Tapi saya bisa lewat nggak? Bisa, kalau bisa lewat. Cuman nggak bisa apa? Karena mobil pribadi udah ngenyepit ke bawah. Macet? Macet. Mau kemana? Ke
Padang Sidimpuan. Sidimpuan ya, pelan-pelan aja apa ke bawah maunya. Mobil udah macet kan? Ya, Oke. Setelah mencari informasi Bor dengan pengguna jalan lainnya, ternyata ada truk yang patah as roda belakang dan menghalangi 2 jalur jalan yang ada. Macet banget nih, ada truk patah as roda. Gue nggak tahu kalian harus putar balik ganti jalur apa gimana. Kalau motor tadi gue masih bisa lewat. Dengan kondisi demikian, biasanya para pemakai jalan Trans Sumatera Bukit Tinggi Padang Sidimpuan hanya bisa menunggu datangnya bantuan dari aparat atau pihak berwenang Bor untuk menderek truk yang melintang di tengah jalan tersebut. Gua sempat hampir putus asa, tapi dengan tekad, akhirnya dengan sedikit sela-sela dari truk yang melintang tersebut, gua dan The Beast perlahan melewati antrian dan melanjutkan perjalanan. Situasi yang gua alami ternyata tidak sama dengan tim di belakang Bor. Karena mereka menggunakan mobil, maka mereka tidak bisa untuk melewati setelah jalan yang sempit. Setelah gua komunikasi dengan tim di belakang, akhirnya kita putuskan untuk berpisah Bor. Mereka putar balik, kembali ke Bukit Tinggi dan mencari jalur alternatif, sedangkan gua melanjutkan perjalanan untuk ke Padang Sidimpuan. Bor, gua ada di jalan lintas Bukit Tinggi Padang Sidimpuan nih. Tadi di belakang ada truk patah as roda, jadi tim yang di belakang kejebak macet dan kita simpulin gua akan riding sendirian menuju Padang Sidimpuan. Semangat Bor. Jalur alternatif yang tim lewati bernama daerah Pelambayan, Koto Aur, Talu, dan akhirnya kembali di jalur yang sama dengan gue di daerah Panti. Ingin melihat petualangannya, tim Dance Journey di mobil melalui jalan alternatif, ini Bor videonya. Ternyata asik juga loh Bor, jalur ini dilewati, seru. Sekitar pukul 12 siang, gue melewati daerah Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Bor. Ada sebuah informasi yang menarik yang ingin gue sampaikan ke kalian. Ini daerah yang sangat unik. Pertama adalah di Bonjol ini ada Tugu Katulistiwa, Bor. Jadi kalian tahu maksudnya, kalau kota Bonjol itu dilewati oleh Galeri Katulistiwa. Yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau kalian tahu seorang pejuang nasional yang bernama Imam Bonjol dan bernama asli Muhammad Sahab. Beliau berasal dari daerah ini juga Bor. Gitu ya Bor. Dengan jalan-jalan kita mengetahui beberapa informasi yang menarik.
Sekitar jam 1 siang, gue telah masuk wilayah Sumatera Utara, Bor. Gue sempatkan berfoto di Gapura Selamat Datang di Sumatera Utara. Gapura ini sendiri ada di Jalan Trans Sumatera Bukit Tinggi, Padang Sidempuan, tepatnya di Kabupaten Mandailing Natal. Saat kalian yang sedang melakukan touring motor dan mulai memasuki wilayah Sumatera Utara, maka ada dua hal yang pasti akan lo temui, Bor, yakni banyaknya betor atau becak motor yang melintas dan jalan rusak dan bergelombang ya, Bor. Bahkan ada anekdot di antara para bikers untuk menandakan sudah masuk wilayah Sumatera Utara atau belum. Cukup cek kondisi jalannya. Jika rusak parah, artinya udah disumut. Hahaha. Semoga Sumatera Utara bisa berubah ya, Bor. Kurang lebih 30 menit dari Gapura Selamat Datang, gua masuk daerah Muara Sipongi, Bor. Dan gua melewati pasar Muara Sipongi. Ada sedikit perbedaan dengan di Pulau Jawa. Jika di Jawa, pasar dan aktivitas ekonomi umumnya dimulai saat pagi hari. Nah, di sini pasar dan aktivitas ekonominya dimulai dari siang sampai sore hari, Bor. Gua akhirnya mesti bersabar melintas di pasar Muara Sipongi karena pasar saat itu sedang ramai-ramainya dengan aktivitasnya. Jalan lubang yang parah masih gue temui ya, Bor, sampai gue masuk di Kota Nopan, yang secara waktu gue sudah berkendara kurang lebih 1 jam dari perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Jam 4 sore, akhirnya gue memasuki wilayah Kecamatan Purba, Bor. Daerah ini terkenal dengan daerah santri karena ada sebuah pesantren yang sangat terkenal di sini. Infonya, pesantren ini adalah pesantren tertua di Pulau Sumatera. Pesantren Mustafawiyah namanya, atau orang sering menyebutnya dengan pesantren Purba. Pesantren ini sudah berdiri sejak tahun 1912 ya, Bor. Hampir berumur 110 tahun. Luar biasa kan? Jam setengah 7 malam akhirnya gue sampai di Padang Sidempuan dan langsung menemui teman-teman di vape store Batak Vapor. Ditemani kopi nikmat khas Padang Sidempuan, kami berbincang-bincang tentang industri vape di Padang Sidempuan. Malam ini gue ada di Batak Vape Store dengan Om Lutfi, dan semoga tokonya makin sukses, makin rame gitu ya. Nah, ini ada kenang-kenangan dari Drive Journey, mohon diterima. Terima kasih banyak, Om. Oke, Bor. Sukses Salam terus, Mas. sehat. Akhirnya kami menutup perjalanan hari ini dengan makan malam di rumah makan Batuna 2 Indah yang menyajikan masakan khas Padang Sidempuan. Mau tahu gimana rasanya dan gimana keunikannya, terus pantau videonya ya, Bor. Sekarang, Bor, gua malam ini makan di restoran Batuna 2 Indah di Padang Sidempuan. Nah, ini kita lagi coba ini ikan gurame dimasak kolak namanya. Kolak itu asam, ada serainya, serai dan seger, Bor. Ada andaliman mungkin. Jadi bisa rasain asam andaliman. Ya.
Terus ini daging bakar. Daging bakar ini daging yang dibakar. Tuh lihat tuh dagingnya. Ini khas dalam nih, tenderloin. Jadi terus dikasih bumbu cabai dan bawang merah mentah. Jadi rasanya tuh dia seger, pedes seger. Nah ini udang goreng, tapi dulu lihat udah gede banget nih bor. Terus ini juga yang unik, ini otentiknya Padang Selimpan nih. Ini namanya daun ubi tumbuk. Daun ubi tumbuk itu daun singkong yang dihancurkan, biasanya pakai lesung gitu. Terus kuahnya kuah santan dan rasanya gurih. Dan dikasih kencok, jadi aromatik gitu. Oke bor, kalau lu mampir ke Padang Selimpan, lu harus datang ke Batu Nadua Indah, Manyos. Salam sehat.